Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ramadan dengan NIM 1S1220665. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang termasuk mata kuliah saya, yaitu Python list. Nah, langsung saja yang Python list. Nah, list adalah salah satu variabel yang digunakan dalam Python, yang dimana list itu membuat beberapa jumlah item. Jadi tidak hanya satu value saja, akan tetapi list itu dapat mengandung beberapa jumlah value. Nah, seperti ini, yang dimana untuk variabel mylist ini mengandung value apel, banana, dan cherry. Nah, selain list, ada juga tipe data Python yang menggunakan store collection of data. Jadi dia mengumpulkan data. Nah, yang tiga lainnya itu ada tuple, set, dan dictionary. Dictionary itu dictionary, yang dimana mereka itu semua itu memiliki perbedaan qualities dan usage dan kegunaan. Untuk pembuatan list sendiri itu menggunakan yang namanya dalam kurung yang kotak ini, tanda kurung siko. Nah, jadi misalnya sini saya buat variabel buah. Nah, listnya itu seperti ini ya. Nah, jika kita menggunakan kurung siko ini akan otomatis terbaca sebagai tipe data list. Nah, seperti ini, list apel, durian, semangka. Nah, jika kita print ini, maka untuk variabel buah ini akan terprint apel, durian, semangka seperti ini. Akan terbuat sebuah list yang mana apel, durian, semangka. Kemudian selain seperti di sini, item daftar diurutkan, jadi dapat diubah dan mungkin duplikat item. Nah, jadi untuk list ini diindikasi juga dengan sebuah indeks, ini mana untuk apel ini sebagai indeks 0 dan durian indeks 1 dan seterusnya, yang dimana ini semangka ini indeks 2. Seperti ini di dalam list. Item pertama memiliki indeks 0, jadi item yang pertama itu indeks 0, dan item kedua memiliki indeks 1 dan seterusnya. Kemudian di pesan ketiga kami ketika yang mengatakan bahwa ketika list itu mengatakan bahwasannya list itu diurutkan, itu berarti bahwasannya item yang terdapat pada list ini ditentukan urutannya yang tidak akan berubah. Jika kita menambahkan item baru ke dalam daftar tersebut, item tersebut akan ditampilkan ke dalam daftar yang terakhir. Kemudian seperti ini, izinkan duplikat. Jadi dalam list itu juga kita dapat memultiplikasi. Nah, misal seperti sini apel. Nah, kan itu apel tersebut satu kali, tapi kita juga dapat memanggilnya lagi. Kemudian durian juga kita dapat panggilnya lagi seperti ini, durian. Jika kita print, maka akan tetap muncul apel dan durian. Kemudian dalam list ini juga selain kita dapat memanggil sebuah item yang sama, kita juga dapat memasukkan sebuah item atau value yang memiliki tipe data yang berbeda. Misal sini 12, yang mana 12 ini bukan integer, sama dengan 24. Kemudian juga tipe data true atau boolean. Nah, jika kita print, untuk integer dan true-nya itu tetap terbaca sebagai list, sebagai variabel pada list tersebut. Nah, selain itu juga kita juga dapat mengukur panjang dari sebuah list. Nah, kan itu indeks itu 0. Nah, tapi jika kita mengukur panjang dari sebuah list, dia tidak akan mulai dari 0, melainkan dari 1. Nah, mungkin sini caranya itu seperti ini. Ya, kita print. Nah, kita akan terhitung bahwasanya untuk item yang
untuk jumlah item yang ada di sini ini adalah sebanyak 6 buah. Jadi yang dihitung itu adalah jumlah itemnya. Di sini apel, durian, semangka, 12 tempat nandur itu mereka semua itu ada pada jumlah 6 itu. Nah, seperti yang sebelum tadi bahwasannya untuk list itu dapat kita gabungkan dengan tipe data yang berbeda. Yang dimana ini untuk string, integer, dan juga boolean. Kita dapat mencampurnya seperti ini. Kemudian kita juga dapat jika kita kebingungan, misalnya kita kebingungan ini, kita belum tahu bahwasannya ini tipe data list atau bukan. Nah, kita dapat menggunakan perintah tipe seperti yang kita gunakan sebelumnya. Ada untuk mencari tipe data apa variabel tersebut. Jadi kita print itu, nah akan muncul itu bahwasanya ini merupakan tipe data list. Nah, kan ini tadi saya bilang bahwasannya untuk membuat sebuah list itu kita dapat menggunakan yang namanya kurung siku-siku. Akan tapi kita juga dapat menggunakan yang namanya list dalam kurung. Nah, ya kita memindahkannya ini dalam sini. Variabel tersebut tetap terbaca sebagai list karena kan terdapat sini list. Kemudian selanjutnya itu yang namanya akses list item. Jadi kita dapat mengakses sebuah list item dengan menggunakan yang namanya index. Jadi kita dapat memanggil sebuah list pada sebuah item pada list dengan menyebutkan indeksnya. Jadi kita perlu memanggil semuanya, kita cuma dapat memanggil salah satu dari indeks tersebut. Misalnya itu, nah kita print itu, maka akan terpanggil itu hanya durian saja. Nah, selain itu juga, selain kita dapat kita memanggil cuma satu, kita juga dapat memanggilnya itu lebih dari satu dengan cara menggunakan seperti ini. Nah, jika kita print itu untuk durian sampai 12 itu terprint. Nah, kenapa tidak dengan 24? Karena yang akan terprint itu jarak antara indeks 1 sampai kurang dari 4. Jadi yang akan terprint itu sampai 3 saja. Ini, nah, bentuk itu seperti begini. Untuk lebih jelasnya. Selain itu juga kita juga dapat memanggilnya itu dari yang terbelakang, yang paling belakang. Kita menggunakan cara seperti ini. Min 1. Jadi kita print itu akan yang terpanggil itu cuma true. Tapi bagaimana jika kita ingin memanggil itu dari yang dari yang terbelakang sampai bisa sampai semangka. Nah, caranya itu kita hitung sini, min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, kita panggil itu min 4 titik. Nah, kenapa saya tidak memprint min 1? Kita lihat dulu ini. Kita print itu, true-nya itu akan muncul. Akan tapi jika kita menuliskan min 1 di sini, nah, true-nya itu akan muncul. Jadi, seperti yang sebelum tadi bahwasannya itu yang akan terprint itu jarak antara min 4 sampai dengan min 1, kurang dari min 1. Jadi lebih dari min 1. Seperti ini. Kemudian, nah, kita dapat menggunakan indeks negatif untuk memanggil dari yang terbelakang. Nah, kemudian yang selanjutnya ada namanya change list item. Kita dapat mengubah sebuah item atau sebuah value dalam list. Nah, dengan cara kita dapat mengubahnya itu secara spesifikasi dengan cara seperti ini. Jadi kita ingin mengubah misal indeks yang kedua ini. Nah, caranya itu kita dapat tulis sini variabel dari list itu, kemudian indeks apa yang kita ingin ubah, misalnya saya ingin ubah indeks 1. Nah, kemudian kita tinggal tulis apa pengganti dari indeks tersebut. Misalnya di sini saya mengganti sebagai pisang. Nah, jika saya print ini, otomatis duriannya ini akan terganti menjadi pisang. Nah, selain kita dapat menggantikan satu saja, kita juga dapat menggantikan lebih dari satu. Seperti bagaimana kita mengambil sebuah seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi misalnya sini 4, sini 3 saja, 3. Nah, saya ingin mengubah durian sama semangkanya. Untuk semangkanya saya ingin mengubah menjadi
kelingking. Nah, jika saya print ini, maka untuk semangka sama durian ini, duriannya ini menjadi pisan kelingking, seperti itu. Nah, ini juga dapat berlaku untuk angka min, yang dimana bisa di sini min 4 sama min 1. Kita print, maka 24 sampai 24 min 3. Nah, kita lihat bahwasanya untuk 24 dan 12 itu terganti menjadi pisahan kelingking. Kemudian selanjutnya ada namanya itu add list item. Jadi kita dapat menambahkan sebuah list atau item, sebuah item pada list. Nah, dengan menggunakan perintah append. Nah, di sini append. Bisa kita ingin menambahkan sebuah item yang namanya itu false. Nah, untuk awal append ini dia akan menambahkan itemnya itu di sebagai index tracker, seperti yang dimana yang dijelaskan untuk Python list yang pertama, yang bahwasannya untuk listnya itu semuanya terurut. Nah, jika kita ingin mendapatkan sebuah sebuah item, maka akan terdaftar sebagai nilai terakhir. Nah, jika kita print itu untuk true-nya itu menjadi nilai yang terakhir, yang dimana true baru false. Untuk false-nya itu sebagai nilai terakhir, bukan true-nya. Sorry. Kemudian kita juga dapat menggunakan yang namanya insert. Nah, untuk insert sendiri kita dapat tentukan di mana yang ingin kita tambahkan. Misal kan tadi itu kita cuma dapat menambahkannya itu kepada nilai yang terakhir. Nah, ini kita dapat menentukannya secara sendiri. Nah, bisa sini saya ingin menambahkan false-nya itu sebagai indeks yang kedua misalnya. Nah, kita tinggal menulisnya sini 2 baru koma, dan apa list atau apa value yang ingin kita tambahkan pada list tersebut. Jadi kita print, maka jika kita jalankan, maka akan menjadi seperti ini, bahwasannya untuk indeks yang kedua itu terganti sebagai false. Dan untuk semangkanya itu menjadi indeks yang keempat, jadi dia akan bertambah seperti itu. Kemudian selain insert, kemudian selain itu ada namanya remove list item. Jadi kita dapat menghapus sebuah item pada list dengan metode remove. Nah, di sini kan saya sudah tambahkan yang namanya false. Nah, di sini bisa saya ingin menghapus lagi semangkanya. Jadi tadi kan jadi semangka jadi 4. Bisa semangka. Nah, jika saya print ini, nah untuk semangkanya itu terhapus dan false-nya tetap ada, dikarenakan di sini kan sudah insert. Nah, remove kita menggunakan perintah remove, yang dimana digunakan untuk menghapus sebuah item atau value. If there more than one item with specific value, remove. Jadi di sini jika ada item yang memiliki nilai yang sama, nah dia akan menghapusnya itu nilai yang muncul yang pertama. Jadi bisa seperti ini, dia lebih jelasnya. Nah, misalnya sebentar. Nah, kan sini untuk seharusnya jika saya untuk true-nya itu ada 2, true yang pertama, true yang kedua. Nah, jika kita ingin menghapus true, misal sini true, nah yang akan terhapus itu yang pertama ini. Jadi dapat kita lihat bahwasannya untuk true yang pertama itu terhapus seperti itu. Kemudian kita juga dapat menghapus itu dengan yang namanya itu metode pop. Nah, untuk metode pop ini dia menghapus itu sesuai dengan indeks. Jadi misal sini saya ingin menghapus indeks yang keempat.
Nah, jika kita print ini, maka untuk indeks yang keempat, yang dimana indeks yang keempat itu adalah 24, dia akan terhapus seperti itu. Nah, jika kita tidak mengspesifikasi indeks apa yang kita ingin hapus, maka dia akan menghapus item terakhir. Jadi untuk turunnya itu akan terhapus karena kita tidak mengspesifikasi indeks keberapa yang ingin kita hapus. Kemudian selain dapat menggunakan pop, kita juga dapat menggunakan yang namanya del. Ini mana del itu sama seperti pop, dia menghapus sesuai dengan indeks. Misalnya sini indeks yang pertama saya ingin hapus. Jadi, nah untuk apelnya itu akan terhapus. Kemudian ya kita menspesifikasi di sini indeks keberapa yang ingin dihapus, maka untuk di sini akan terhapus semuanya. Nah, misalnya saya print di sini list, dia akan error seperti itu. Karena untuk variabel list ini sebenarnya tidak ada karena telah terhapus dengan menggunakan perintah del. Nah, jadi macam ini can delete list completely. Nah, gimana jika kita ingin menghapus semua item pada listnya? Jadi tidak dengan variabel listnya, tapi cuma menghapus item yang ada listnya. Kita dapat menggunakan namanya clear. Clear. Nah, jika kita print ini, untuk listnya itu semua itu kosong dikarenakan ada namanya metode clear, yang mana listnya itu semuanya akan terhapus seperti itu. Kemudian selanjutnya ada namanya loop pada list. Nah, kita dapat mengelopin sebuah list sebuah item pada list by dengan menggunakan perintah for loop. Jadi seperti ini. Misal kita ingin memprint semua item yang ada dalam pada list. Nah, kita dapat menggunakannya dengan namanya perintah for dengan cara seperti ini. Misal sini for x in buah print x. Nah, jika kita print ini, maka semua item yang ada dalam list ini akan terprint seperti itu, seperti apel, durian, semangka, 12 tempat true. Nah, dia akan terprint sebaik menggunakan perulangan, yang dimana dia akan terprint secara horizontal, print vertikal, bahkan yang lain. Nah, kita print di sini apa semangka durian. Nah, untuk akar vertikal itu kita dapat menggunakan nama n-line. Jadi untuk perulangannya seperti ini. Kemudian kita dapat melakukan perulangan yang dimana yang dihitung itu indeksnya. Jadi kita akan melakukan perulangan indeks. Nah, misalnya sini ini buah dengan namanya itu range, dengan menggunakan range dan len buah. Nah, jika kita print itu, maka yang akan melakukan perulangan itu indeksnya. Saya hapus dulu ini. Nah, yang akan melakukan perulangan itu indeksnya, indeks ke 0 sampai indeks yang terakhir, yang mana indeks ini 5, seperti itu. Kemudian kita juga dapat menggunakan, selain menggunakan for, kita dapat juga menggunakan yang namanya while loop untuk memprint semua item pada listnya, tapi dengan menggunakan, nah misal di sini x dengan 0, while x kurang dari len buah kurang dari len buah, print indeks indeks x plus 1. Nah, kita jalankan itu, semua list yang ada dalam buah itu akan terprint
seperti itu. Jika selain itu kita juga dapat menggunakan looping use list comparison. Jadi kita dapat yang namanya sebuah pemahaman pada daftar dengan menawarkan sintaks terpendek untuk mengulang daftar. Jadi kita dapat melakukan pengulangan dengan codingan yang lebih pendek. Jadi seperti ini. Print x for x in buah. Nah, kita print ini, maka semua item yang ada pada list buah ini akan tetap terprint walaupun codingannya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah pemahaman list atau list comparison. Jadi list comparison itu untuk pemahaman pada list itu menawarkan sintaks yang lebih pendek ketika Anda ingin membuat daftar baru. Seperti yang tadi mana untuk sintaksnya itu atau codingannya itu lebih pendek berdasarkan dari daftar atau list yang ada. Contoh berdasarkan daftar dari buah-buahan, kita ingin menginginkan sebuah daftar baru yang dimana itu bermula dengan huruf yang ingin kita inginkan. Misal semi A. Pada umum namanya tanpa pemahaman list atau list comparison, Anda atau kita harus menggunakan for penyataan dengan tes syarat seperti ini dalamnya. Jadi, kita akan coba. Oke. Kemudian sini for x in buah, if misal sini huruf yang ingin kita nyari itu B, I, O in x, maka print maka yang namanya itu ARR append x. Nah, di sini print ARR. Jadi kita jalankan itu. Clear. If A in x if A in x oke, coba saja langsung. Nah, jika dijalankan itu akan muncul untuk huruf yang memiliki A di dalamnya. Kemudian kita dapat meringkasnya dengan menggunakan metode comparison, yang dimana seperti ini. Seperti ini. Nah, jika kita print itu akan tetap muncul yang sama dengan codingan yang lebih ringkas, yang dimana x for x in fruits. Jadi dimana x dalam ulangan x in fruits
if A, jika A dalam int X maka akan print itu seperti begitu. Jadi misal misal sini maka akan terpel itu terpil. Nah, yang terpil itu cuma able saja karena sini kita menambahkan stringnya. Jadi dengan metode comparison ini kita dapat memperingkas sebuah sintaks. Kemudian kita ada namanya shortlist. Nah, shortlist itu yang mana kita dapat mengurutkan sebuah list dengan sesuai dengan abjad atau numerik. Nah, jadi misal di sini sort. Jika kita print fetch-nya, maka untuk misal di sini B-nya itu di tengah-tengah sini. Nah, seharusnya itu kan akan seperti banana yang dimana untuk listnya ini tetap sesuai dengan urutan yang mana dimulai A, B, C, kemudian K, kemudian M seperti itu. Nah, selain dapat mengurutkan sebuah alfabet abjad, kita juga dapat mengurutkan number misalnya 1, 3, 7, 2, 4. Nah, jika kita print itu akan otomatis terurus sesuai number ini mana 1, 2, 3, 4, 7 seperti itu. Kemudian, nah, seperti ini. Kita juga kemudian kita juga dapat mengulangnya sesuai dari yang terbaliknya. Jadi kan ini sesuai number yang mana itu yang terkecil 1, 3, 1, 2, 3, 4, 7. Nah, kita dapat melakukan yang sebaliknya, mana menggunakan reverse truth. Jadi akan dimulai itu dari yang terbesar yang mana 7, 4, 3, 2, 1. Nah, ini juga berlaku untuk string. Untuk string tadi yang dimana untuk ini misal sini apple kiwi banana. Nah, seharusnya kan untuk apple banana kiwi. Nah, ini mungkin akan muncul dari kiwi banana apple. Nah, yang saya bilang bahwasanya itu akan secara terbaliknya dari mungkin kalau yang alfabetik itu yang akan dimulai dari huruf A. Nah, untuk jika secara terbaliknya itu maka akan dimulai huruf Z seperti itu. Nah, kita juga dapat melakukan kostumasi sort function di mana kita dapat menggunakan argumen key sama dengan function. Nah, maka function tersebut akan mengembalikan nilai yang akan digunakan untuk mengurutkan sebuah list, yang dimana listnya ini akan diurutkan dari yang terkecil. Nah, kita langsung coba saja. Kita print itu untuk listnya itu akan termulai dari yang terkecil dengan menggunakan key my function. Jadi dia akan mengembalikan dari function yang di atas. Nah, dia akan ini kurang ini seperti itu. Kemudian nah, untuk sort ini memiliki sensitif yang dimana bahwasanya sort ini apabila dia print sebuah string yang dimana string tersebut memiliki huruf kapital dan huruf kecil pada huruf pertamanya, dia akan memprint huruf kapital duluan. Jadi misal sini ini kan sih seharusnya itu banana baru cherry baru selanjutnya itu orange kiwi baru orange. Nah, akan tetapi di sini akan mulai kiwi terlebih dahulu karena kiwi akan diprioritaskan karena dia merupakan memiliki huruf kapital. Kita itu. Nah, dapat kita lihat untuk kiwinya itu duluan, orange-nya duluan, baru banana dan cherry-nya. Nah, akan tetapi
kita juga dapat mengkostumasinya agar untuk search ini tidak sensitif, yang dimana dia akan mulai dari sesuai dengan update-nya, walaupun dia memiliki huruf kecil atau huruf kapital pada awalnya, dengan menambahkan key sama dengan str lower seperti ini. Nah, dapat kita lihat uh, untuk yang pertama itu banana, cherry, kiwi, orange. Jadi walaupun uh, dia memiliki uh, huruf kecil atau besar, tetap yang duluan itu sesuai update, yang dimana update itu banana. Walaupun saya di sini ganti lawarnya di upper, tetap yang pertama itu jadi banana seperti itu. Kemudian reverse order. Nah, jadi kita dapat membalikan sebuah urutan. Nah, kan di sini tanpa melihat alfabetiknya. Nah, kan di sini itu source-nya itu memiliki mengurutkan listnya itu sesuai dengan alfabet. Nah, tapi kita dapat mengurutkannya itu secara terbalik tanpa memberikan alfabetnya. Jadi cherry, kiwi, orange, banana. Seperti itu. Kita print itu ya, cherry, kiwi, orange, banana. Kemudian yang terakhir itu join list. Nah, kita dapat menggabungkan dari dua list seperti ini dengan menggunakan there are several ways to join. Jadi ada cara untuk menggabungkan dua atau lebih list pada Python. One of the is salah satu yang paling mudahnya itu dengan menggunakan operator plus. Jadi misal di sini dua. Kemudian itu kita menggunakan sini plus this itu, maka itu akan secara otomatis tetap akan tergabung. Nah, dapat kita lihat sini secara otomatis untuk list yang pertama dan list kedua ini akan tergabung menjadi satu list dengan menggunakan operator plus. Nah, tapi akan ada juga cara yang lain untuk menggabungkan dua list dengan menggunakan metode append the item from list one by one. Jadi dia akan menggabungkan list yang pertama dengan list kedua satu persatu. Nah, kita jalankan itu seperti ini, dimana ABC 1 2 3. Nah, kita lihat seperti ini. Kita dapat menggunakan yang namanya append. Nah, jika kemudian kita juga dapat menggunakan yang namanya extend method, yang mana where the purpose is to add element from one to another list. Jadi maksudnya itu kita dapat menggunakan satu daftar ke daftar lainnya sama seperti yang di atas. Nah, sini kita print itu, nah tetap akan tergabung karena kita menggunakan yang namanya extend. Nah, extend ini lebih ringkas untuk append yang tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang Python list. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.